Kalau ibu dan bapak menghendaki anaknya sekolah di SMK PGJ di Barang lantaran punya keinginan agar anak saya bisa bekerja, saya kira niatnya diurungkan. Jangan itu yang menjadi niat. Lalu bagaimana niat kita? Pak, sharing saja, bukan saya ingin mengajari. Yuk kita mulai luruskan pandangan kita bahwa ibu dan bapak, orang tua, paman, bibi, kakek, nenek yang akan menyekolahkan anak-anak kita, cukup bagi kita niatnya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya sekolahkan anak saya, ponakan saya, cucu saya lillahi taala. Selesai. Kenapa? Karena kalau kita menghendaki anak kita bisa bekerja di perusahaan dan manapun ibu dan bapak, faktanya ada 9 juta data pemerintah hari ini yang tidak pernah kita bayangkan bahwa 9 juta itu tidak pernah mendapati pekerjaan sampai detik hari ini. Dia punya ijazah, ya, tapi 9 juta tidak didapati pekerjaan. Kenapa? Sekolahnya biasa-biasa saja, sekolah semau-maunya sendiri dan seterusnya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, bayangkan kalau seandainya ada sekolah, anaknya boleh tidak hadir 1 bulan, kemudian naik kelas, apa itu yang disebut dengan pendidikan? Saya jawab tidak. Itulah yang disebut dengan pembodohan. Jadi kalau ada anak 3 bulan naik kelas, pembodohan. 3 bulan bisa lulus, pembodohan Pak. Kalau anak tidak pernah masuk naik kelas, namanya zalim Pak. Ganti saja lembaga pendidikan menjadi lembaga pembodohan Pak. Kalau caranya begitu, maka anak-anak pun akan kita coba giring niatnya bahwa dia sekolah adalah lillahi ta'ala. Kalau ibu bapaknya, paman bibinya, kakek neneknya berniat menyekolahkan anak-anak kita lillahi ta'ala, kemudian anak kita lillahi ta'ala, maka ketemu Pak, terkoneksi, niatnya sama. Kalau niatnya sama, Allah ridha, maka jadi anak kita. Kalau kita pasrahkan segala sesuatu kepada Allah, Allah yang ngatur Pak. Jangan khawatir, Allah yang ngatur. Maka kita pasrahkan saja kepada Allah. Saya sekolahkan anak kita karena Allah, anak kita sekolah karena Allah. Sudah, Allah yang kemudian akan mengatur di masa depan anak-anak kita. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ini pelanggaran yang menyebabkan anak kita keluar atau dikeluarkan. Pertama, berkelahi atau tawuran. Final Pak, bapak tidak bisa bela, ibu tidak bisa bela kalau anak yang ada di sini dua-duanya anak kita berkelahi. Lantas apa yang menjadi dalilnya? Kata Rasul, kalau ada 2 orang muslim berkelahi dan saling bunuh, satunya membunuh, satunya terbunuh, kata Rasul, dua-duanya masuk neraka. Lalu sahabat Rasul bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seandainya orang yang membunuh masuk neraka, saya kira bisa diterima. Tapi bagaimana dengan orang yang meninggal dunia? Kenapa pula dia masuk neraka? Kata Rasulullah, sesungguhnya yang meninggal dunia pun punya niat sama untuk membunuh, cuma kalah duluan. Oleh karena itu ibu bapak, tidak dibenarkan perkelahian dan tawuran. Siapapun yang terlibat di dalamnya, tidak ada pembelaan dari ibu dan bapak. Yang kedua adalah tidak boleh anak kita menikah. Selama dia 3 tahun di SMK PGJ di Barang, ibu bapak jangan nikahkan anak dulu. Gak boleh juga anak kita hamil. Maka ibu bapak izin, ibu bapak memberikan pengajaran yang baik kepada anaknya, ya. Memberikan upaya-upaya nasihat yang baik-baik, betul. Memberikan pengajaran-pengajaran dalam konteks agama, saya sepakat. Tapi kadang-kadang ibu dan bapak lupa lingkungan mempengaruhi anak-anak kita. Karena lingkungan itu sesungguhnya yang paling dahsyat mempengaruhi anak kita. Bagus kita mendidiknya, kalau lingkungannya buruk-buruk anak kita Pak. Maka yang harus diwaspadai adalah bukan sekolahnya, tapi ketika dia keluar dari sekolah dan bergaul di lingkungan yang mana. Maka ibu dan bapak pastikan anak kita bergaul dengan siapa, kemana bergaulnya, ngapain ketika dia bergaul, dan kapan saja dia bergaul. 4 hal ini orang tua harus paham. Karena kebanyakan di antara orang tua sibuk dengan urusannya sendiri, anak kemana nggak paham. Akhirnya sekarang ini banyak anak-anak yang jalannya jadi ngebelok. Tidak diduga, tidak disangka bahwa ketika kita memberikan pengajaran yang baik, tapi anak kita sudah kadung berbelok jauh. Melawan guru dan pegawai. Nanti kita lihat videonya. Malas sering tidak hadir ke sekolah. 12 hari Pak, hanya boleh diizinkan di sekolah kita. Kalau lebih dari 12 hari, tidak akan naik kelas. Maka rewel kami adalah upaya kami, implikasi dari harapan dan amanah yang diberikan ibu dan bapak kepada kami. Maka ibu bapak ketika anaknya dititipkan kepada kami yang ngatur, kami yang punya aturan.
Tidak boleh ibu dan bapak kemudian mendebat aturan itu. Mau silakan, tidak pindahkan. Clear ya Pak? Setuju ya? Tidak boleh mabok, jelas. Obat-obatan tidak boleh. Asal 5 ini tidak pernah ada pada diri anak kita, insya Allah aman. Sekarang larangan bagi perempuan. Tidak boleh anak perempuan kita pakai celananya sudah mengetat. Kelas 1 mungkin masih aman karena masih baru. Tapi kelas 2 pertumbuhan anak perempuan itu lebih cepat. Maka kalau seandainya sudah mengetat celananya, ganti ibu. Kenapa saya meminta mengganti? Karena maaf, agama kita mengajarkan, izin yang non-muslim, bahwa ketika anak perempuan kita dengan celana yang sangat ketat dilihat oleh anak-anak laki-laki yang lain, sure dia melihatnya, 1000 orang melihatnya, maka anak kita mendapati 1000 dosa dari anak laki-laki yang melihat, dan bapak ibunya pun akan mendapati dosanya. Rugi nggak? Padahal harga celana itu cuma 150. Kenapa tidak diganti? Ganti bu. Yang kedua, anak kita tidak boleh pakai lipstik. Siapapun tidak boleh pakai lipstik. Kenapa tidak boleh? Yuk kita tengok juga. Agama juga mengajarkan begini. Berdandanlah semua wanita. Silakan berdandan, tapi niatkan untuk mendapati ridha Allah karena menyenangkan hati suami. Pertanyaannya, kalau kita punya anak sekolah di PGRI, apa punya suami? Ya kalau tidak punya suami, tidak usah pakai lipstik. Setuju? Untuk anak laki-laki, tidak boleh pakai celana yang menyempit ke bawah, celana pensil. Maaf izin, karena kita dominan banyaknya adalah muslim, tapi dalam pendidikan kita tidak membedakan. Kita tidak pernah membedakan asal-usul anak ini dari mana, agamanya apa, sukunya apa, kemudian latar belakang ibunya pejabat atau bukan, petani atau bukan. Tidak. Semua siswa yang sudah ada di kita, semua diperlakukan sama. Clear ya? Tidak dibedakan. Dan insya Allah kita tidak pernah ada yang saling membuli. Tidak boleh mengikuti geng motor Pak. Geng motor. Kemudian membawa senjata tajam dan seterusnya. Kenaikan kelas itu ada 6 item. Ditambah 1 item lagi, dia harus selesai untuk ekstrakurikuler wajib. Wajib sekolah 95% atau hanya boleh 12 hari izin. Ibu izin pakai telepon, Pak anak saya izin karena ada kegiatan di rumah. Contoh, hanya sebulan 1 kali. Tidak boleh lebih dari 1 kali. Kalau kemudian diakumulasi dalam 1 tahun lebih dari 12 hari, anak nggak naik kelas. Yang mana yang tidak masuk ini? Izin orang tua. Lantas bagaimana dengan alfa? Alfa pelanggaran berbeda ibu. Alfa ini adalah bolos, parah malah justru. Tapi itu diakumulasi. Bagaimana dengan anak yang sakit? Selama anak ini punya keterangan dokter, maka sakitnya berapapun tidak akan dihitung. Sebulan dia sakit, ada surat keterangan dokter, ada bukti yang menguatkan bahwa dia ada di rumah sakit, ada kemudian ada di rumah, kemudian memang dalam perawatan, clear, tidak akan dihitung. Nilai agama Islam. Tapi yang non-muslim sesuai dengan agamanya. Kalau dia Nasrani ya dengan Nasraninya, kalau dia misalnya Buddha ya dengan Budanya, Hindu ya dengan Hindunya. Jadi sesuai dengan agamanya masing-masing. Harus punya nilai di atas KKM, kemudian lulus PKNS, semua nilai harus tidak ada yang kosong, wajib mengikuti semua ujian, telah menyelesaikan program PKL, memiliki nilai baik dan telah mengikuti ekstrakurikuler wajib. Di kita bu, kalau anak ekstrakurikuler wajib 1 hari nggak ikut, nggak lulus, diganti pada semester yang lain. Kok kejam ya? Bukan, tegas.